Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau beribadah, tapi hatimu terasa kosong? Pernahkah engkau berbuat baik, tapi tak menemukan ketenangan? Mungkin bukan amalmu yang kurang, tapi niatmu yang belum hidup. Di balik setiap amal, tersembunyi rahasia yang menentukan apakah ia sampai ke langit, atau hanya berhenti di bumi. Niat bukan sekadar awal perbuatan, ia adalah ruh yang membuat amal diterima, atau hilang tanpa jejak. Hari ini, mari kita menyingkap rahasia terdalam dari ilmu tentang niat. Kunci dari segala amal dan pintu menuju hati yang diterima Allah. Bab 1. Pintu tersembunyi di balik niat. Setiap amal yang dilakukan manusia, sekecil apapun, sejatinya lahir dari sesuatu yang tak terlihat oleh mata, namun sangat jelas bagi Tuhan. Itulah niat, sebuah pintu tersembunyi yang menjadi penentu apakah amal yang kita persembahkan memiliki ruh atau hanya tinggal bentuk. Banyak orang berbuat, tetapi sedikit yang benar-benar tahu mengapa ia berbuat. Dalam diamnya niat, tersembunyi rahasia perjalanan manusia menuju Tuhannya. Niat bukan sekadar kata yang terucap di bibir, bukan pula kalimat pembuka sebelum amal dimulai. Ia adalah gerak batin yang paling halus, getaran terdalam antara hati dan Sang Pencipta. Di sanalah amal memperoleh maknanya, karena tanpa niat yang benar, amal hanyalah tubuh tanpa jiwa, gerak tanpa arah, dan ibadah tanpa kehidupan. Ketika seseorang berniat dengan kesadaran penuh kepada Allah, maka seketika itu pula langit mendengarnya, meski tak ada suara yang keluar dari lisannya. Malaikat mengenali getaran itu dan mencatatnya sebagai tanda bahwa seorang hamba sedang berjalan menuju Tuhannya. Tapi bila niat itu keruh, bercampur dengan pamrih, dunia, atau ingin dilihat manusia, maka cahaya amal itu redup sebelum sempat terbit. Allah tidak menilai besar kecilnya amal, tapi menimbang jernih tidaknya niat yang melahirkannya. Karena di mata Allah, satu tetes keikhlasan lebih berharga daripada lautan amal yang penuh ria. Namun betapa sering manusia menipu dirinya sendiri. Ia menyangka telah beramal karena Allah, padahal hatinya masih mengharapkan balasan duniawi, penghargaan, pujian, pengakuan. Ia menatap langit dengan lisan, tetapi hatinya tetap tertambat pada bumi. Itulah sebabnya, para arif tidak pernah merasa aman dari rusaknya niat. Mereka senantiasa bermuhasabah di setiap amal, bertanya dalam sunyi, apakah ini benar-benar untukmu, ya Allah, ataukah hanya untuk diriku sendiri? Dalam pertanyaan itu mereka menemukan kedalaman makna ikhlas, sebab keikhlasan sejati tidak lahir dari banyaknya amal, tapi dari seberapa murni hati menghadap kepadanya. Niat adalah napas ruhani yang menghidupkan setiap perbuatan. Ia seperti cahaya yang menuntun amal agar sampai kepada arasy. Tanpa cahaya itu, amal hanya tersesat di ruang waktu, berputar di sekitar ego, dan tak pernah menembus batas dunia. Itulah sebabnya, orang yang benar niatnya akan merasakan ketenangan yang aneh, seolah ia sudah sampai bahkan sebelum berjalan. Sebab bagi yang beramal karena Allah, hasil bukan lagi tujuan, melainkan sekadar jejak. Ia tidak takut gagal, karena yang ia cari hanyalah ridha. Ia tidak haus pujian, karena hatinya telah cukup dengan pandangan Allah yang mengetahui isi jiwanya. Dan disinilah rahasia terbesar niat disingkap, bahwa niat bukan permulaan amal, tetapi ruh yang menyertainya dari awal hingga akhir. Ia hidup di setiap tarikan napas, di setiap langkah, di setiap getar hati. Ketika niat menjadi murni, seluruh amal menjadi ibadah. Bahkan diam pun berubah menjadi zikir, dan langkah kecil menjadi perjalanan menuju keabadian. Maka barang siapa yang ingin amalnya diterima, sucikanlah niatnya. Bersihkanlah hatinya dari segala selain Allah. Sebab di balik niat yang jernih, tersimpan cahaya penerimaan yang tidak akan pernah padam, bahkan ketika jasad telah beristirahat di dalam tanah. Bab 2. Rahasia rohani di balik kata innamal a'malu binniyat. Kalimat agung itu, innamal a'malu binniyat, bukan hanya sebuah hadis tetapi cermin yang memantulkan hakikat perjalanan ruh manusia. Ia bukan sekadar nasihat moral, melainkan getaran wahyu yang membuka tabir tentang rahasia batin amal. Di dalam kalimat yang tampak sederhana itu,
tersimpan makna yang meluas hingga ke kedalaman makrifat. Ia mengajarkan bahwa amal bukan dinilai dari bentuknya, melainkan dari arah gerak hatinya. Bahwa dalam setiap amal ada percikan niat yang menentukan apakah langkahmu menuju Allah atau sekadar berputar di sekitar dirimu sendiri. Hadis ini bukan hanya pedoman bagi para ahli fikih, tapi juga kunci rahasia bagi para pencari hakikat yang ingin mengenal siapa sebenarnya yang beramal di dalam dirinya. Ketika seseorang beramal dengan niat yang murni, amal itu menjadi kendaraan ruhani yang melintasi batas dunia. Ia bukan lagi sekadar perbuatan, tapi doa yang berjalan. Setiap gerak tubuhnya menjadi zikir, setiap napasnya menjadi tasbih, dan setiap hasilnya menjadi saksi kehadiran Allah dalam amal tersebut. Namun ketika niatnya goyah, ketika amal dilakukan demi manusia, demi gengsi, atau demi kenyamanan duniawi, maka amal itu kehilangan sayapnya. Ia tak mampu terbang ke langit, tak lagi menembus hijab antara hamba dan Tuhan. Sebab amal tanpa niat yang suci hanyalah seperti bunga plastik, indah di mata, tapi tak beraroma kehidupan. Para arif billah memandang hadis ini dengan gemetar. Mereka tahu bahwa di dalamnya tersimpan pengadilan batin yang paling halus. Mereka tidak takut amal mereka sedikit, tapi mereka takut bila amal itu kosong dari niat yang benar. Mereka tidak gentar terhadap dosa yang diakui, tapi gentar terhadap amal yang disangka suci padahal telah dirusak oleh ego. Maka dalam setiap sujudnya, mereka menangis bukan karena merasa kurang amal, tapi karena khawatir niat mereka belum jernih. Inilah rahasia yang membuat hati para kekasih Allah selalu hidup dalam rendah hati, selalu bergetar di hadapan Tuhannya. Mereka memahami bahwa niat bukanlah sesuatu yang bisa dibuat-buat, melainkan nur yang Allah nyalakan dalam hati yang tunduk. Ketika hati seorang hamba telah jujur dalam niatnya, maka seluruh ciptaan tunduk menolongnya. Langit menyiapkan rahmat, bumi menyiapkan kemudahan, dan malaikat mendoakan langkahnya. Sebab niat yang suci memiliki daya rohani yang menembus batas sebab. Ia mampu mengubah amal kecil menjadi lautan pahala, dan amal besar menjadi ringan, seolah tak berharga bila niatnya salah arah. Niat adalah rahasia antara hamba dan Tuhan yang tidak diketahui malaikat, tidak dimengerti setan, dan tidak bisa ditipu oleh siapapun kecuali oleh diri sendiri. Maka siapa yang mampu jujur dalam niatnya, sejatinya ia telah menemukan cahaya yang lebih terang dari 1000 amal lahir. Dan karena itulah, setiap kali kita memulai sesuatu, jangan terburu-buru melangkah. Diamlah sejenak, tenangkan napasmu, dan dengarkan bisikan hatimu. Tanyakan pada dirimu, untuk siapa aku melangkah ini? Bila jawabannya bukan untuk Allah, maka hentikan, sebab tak ada amal yang sampai kepadanya tanpa niat yang tulus. Amal yang diterima bukanlah amal yang sempurna, tapi amal yang dilakukan dengan hati yang sadar. Dan bila amal itu sudah berangkat dari kesadaran ilahi, maka meski kecil, ia akan menjadi cahaya yang abadi. Inilah rahasia yang disampaikan Rasulullah dengan kelembutan dan ketegasan, bahwa segalanya bermula dan berakhir pada niat, dan niat yang murni adalah jalan pulang menuju Allah. Bab 3. Kejernihan hati adalah sumber segala niat. Segala niat yang benar tidak lahir dari kepintaran akal, melainkan dari kejernihan hati. Hati yang bening ibarat cermin yang memantulkan wajah ketulusan, sementara hati yang keruh hanya memperlihatkan bayangan dirinya sendiri. Ketika hati seseorang dipenuhi debu keinginan, maka niatnya pun akan buram. Ia akan beramal karena takut kehilangan, bukan karena ingin mendekat. Ia akan memberi karena ingin dihargai, bukan karena cinta. Padahal sejatinya niat tidak bisa tumbuh dari keinginan duniawi. Ia tumbuh dari kesadaran, dari rasa lapang bahwa tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Maka selama hati masih gelisah oleh pamrih, selama pikiran masih sibuk menghitung untung rugi amal, niat belum benar-benar hidup. Sebab niat sejati tidak tumbuh di kebisingan dunia, melainkan di keheningan jiwa yang telah menyerah kepada Tuhan. Orang yang hatinya jernih tidak perlu berusaha keras untuk menata niat, sebab kejernihan itu sendiri sudah menjadi penuntun. Seperti air yang tenang memantulkan langit tanpa harus diatur, hati yang bersih akan memantulkan cahaya niat tanpa harus dikatakan. Inilah rahasia para kekasih Allah.
Mereka tidak banyak berbicara tentang keikhlasan, tapi hidup mereka penuh dengan keikhlasan. Mereka tidak sibuk menegaskan, "Aku ikhlas," karena hati yang benar tidak perlu mengklaim apapun. Ia diam, tapi bergetar. Ia sederhana, tapi dalam. Ia beramal bukan untuk dilihat, melainkan karena tidak sanggup tidak beramal. Bagi mereka, amal adalah kebutuhan ruhani, bukan kewajiban yang menunggu pahala. Namun untuk mencapai kejernihan itu, seseorang harus berani menghadapi dirinya sendiri. Ia harus menelusuri setiap lapisan hatinya, menyingkap ambisi yang tersembunyi di balik amal. Sebab seringkali niat kita terlihat murni di permukaan, tetapi di dasar hati masih ada yang ingin dikenal, ingin diakui, ingin dianggap suci. Semua itu harus dihadapkan kepada cahaya kesadaran agar terbakar satu persatu. Dan ketika hati sudah bersih dari segala kepentingan diri, barulah niat yang sejati muncul. Bukan dari keinginan, tapi dari cinta. Bukan karena takut neraka atau ingin surga, tapi karena merindukan Allah semata. Hati yang jernih tidak menuntut hasil. Ia tidak menilai amal dari besar kecilnya, tapi dari rasa hadirmu saat melakukannya. Sebab bagi hati yang suci, setiap amal hanyalah sarana untuk mengingat Tuhan. Ia bisa menemukan ibadah dalam langkah kecil, dalam senyum tulus, bahkan dalam diam yang penuh makna. Itulah mengapa para arifin berkata, ketika hatimu jernih, dunia pun menjadi masjidmu. Karena kejernihan hati membuat setiap tempat menjadi ruang zikir, setiap waktu menjadi kesempatan sujud. Tidak ada lagi pemisahan antara amal dan kehidupan. Semua menjadi satu kesatuan dalam kesadaran bahwa Allah senantiasa hadir. Maka bersihkanlah hatimu sebelum memperbanyak amal. Sebab hati yang jernih akan melahirkan niat yang murni, dan niat yang murni akan melahirkan amal yang diterima. Jangan sibuk memperindah gerakanmu di hadapan manusia, tapi perindahlah arah hatimu di hadapan Allah. Karena sesungguhnya Allah melihat bukan apa yang engkau lakukan, melainkan siapa yang melakukannya di dalam dirimu. Bila yang bergerak adalah ego, maka amal itu berhenti di bumi. Tapi bila yang bergerak adalah kesadaran akan Allah, maka amal itu naik ke langit dengan cahaya. Disitulah makna kejernihan hati sebagai sumber segala niat. Sumber dari mana segala amal menemukan maknanya, dan dari mana seorang hamba akhirnya mengenal siapa Tuhannya. Bab 4. Niat dan cermin keabadian amal. Setiap amal yang kita lakukan bukanlah sesuatu yang hilang bersama waktu. Ia tidak lenyap ketika tubuh berhenti bergerak dan tidak sirna ketika dunia melupakannya. Sebab amal sesungguhnya adalah pancaran ruhani dari niat yang melahirkannya. Bila niat itu suci, maka amal itu hidup, bergetar di alam yang tak kasat mata, menembus batas usia dan tempat, menjadi cahaya yang terus berkelanjutan dalam catatan langit. Tapi bila niat itu keruh, amal menjadi fana, tak meninggalkan jejak kecuali kelelahan dan kebanggaan yang kosong. Inilah sebabnya mengapa amal tidak diukur dari bentuknya, tetapi dari keabadian getarannya. Amal yang lahir dari niat yang tulus akan hidup selamanya. Bahkan ketika nama pelakunya telah dilupakan manusia. Lihatlah para kekasih Allah yang telah wafat berabad-abad lalu, namun nama mereka masih disebut dan cahaya amal mereka masih memberi arah bagi generasi setelahnya. Itu bukan karena besarnya amal mereka di dunia, tetapi karena kejernihan niat mereka di sisi Allah. Mereka tidak ingin dikenal, tetapi Allah mengenalkan mereka. Mereka tidak ingin dihormati, tetapi Allah memuliakan mereka. Niat mereka bukan untuk menanam nama, tapi menanam cahaya. Dan karena itu amal mereka tidak lekang oleh waktu. Maka ketahuilah, setiap amal yang engkau lakukan dengan keikhlasan akan hidup melebihi usiamu, sebab Allah tidak akan mematikan sesuatu yang dilakukan karenanya. Namun banyak manusia yang sibuk meninggalkan warisan duniawi, padahal warisan yang sejati adalah amal yang dilandasi niat yang suci. Engkau bisa membangun gedung, menulis buku, atau berbicara di hadapan ribuan orang. Tapi bila niatmu bukan karena Allah, semua itu akan berdebu di hadapan waktu. Sedangkan seseorang yang hanya mengucap doa dalam kesunyian, tapi dengan niat yang tulus, bisa membuat langit berguncang karena keikhlasannya. Amal duniawi yang diikat oleh niat ilahi
akan tetap hidup setelah dunia ini musnah. Tapi amal yang digerakkan oleh ego akan padam bahkan sebelum engkau meninggal. Maka jangan takut amalmu kecil, takutlah bila niatmu sempit. Sungguh niat adalah cermin yang memperlihatkan wajah sejati amal. Ia menampakkan kepada siapa amal itu sebenarnya diarahkan. Jika amalmu bercermin kepada dunia, maka pantulannya akan sirna bersama dunia. Tapi jika amalmu bercermin kepada Allah, maka ia akan bersinar di hadapan keabadian. Setiap kali engkau melakukan sesuatu, tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah cermin niatku memantulkan wajah dunia atau wajah Tuhanku? Pertanyaan itu akan menyingkapkan seberapa dalam hubunganmu dengan Sang Pencipta. Karena amal tidak pernah menipu Allah, ia hanya memperlihatkan isi niatmu dalam bentuk yang nyata. Dan ketika kelak semua amal ditimbang, Allah tidak akan bertanya, seberapa banyak yang kau lakukan, tapi untuk siapa kau melakukannya? Itulah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan lisan, hanya bisa dijawab oleh cahaya niat di hati. Jika niatmu murni, amalmu akan bersinar di hadapannya, dan setiap tetes keringatmu akan menjadi permata di sisi Tuhan. Tapi jika niatmu keruh, amalmu akan hancur menjadi debu sebelum sempat kau persembahkan. Maka jagalah niatmu, karena di dalamnya tersembunyi keabadian amalmu. Niat adalah ruh, amal adalah jasadnya, dan hanya ruh yang abadi, sementara jasad akan binasa bersama waktu. Bab 5. Bahaya amal tanpa niat. Banyak manusia tampak sibuk berbuat kebaikan, namun di hadapan Allah, amal mereka kosong dari ruh. Mereka salat dengan tubuh, tapi hati mereka mengembara. Mereka bersedekah dengan tangan, tapi jiwanya menuntut balasan. Mereka menolong sesama, namun di dalamnya terselip keinginan untuk dipuji, dilihat, dan dianggap saleh. Amal seperti ini terlihat hidup di mata manusia, tetapi mati di sisi Tuhan. Sebab amal tanpa niat adalah jasad tanpa ruh. Ia bisa berjalan, tapi tak punya arah. Ia bisa bergerak, tapi tak memiliki makna. Di hadapan Allah, yang bernilai bukan banyaknya amal, melainkan kejujuran hati di baliknya. Karena itu, orang yang beramal tanpa niat sejatinya tidak sedang beribadah, melainkan hanya memainkan peran dalam panggung dunia yang sementara. Amal tanpa niat tidak mampu menembus langit, sebab ia berhenti di batas pandangan manusia. Ia tidak sampai kepada Allah karena tidak berangkat dari hati. Amal seperti ini hanya menambah lelah di dunia, tapi tidak membawa kedamaian di akhirat. Orang yang beramal tanpa niat ibarat orang yang menanam benih di pasir, tampak sibuk, tapi tidak akan pernah melihat hasil. Sebab setiap amal yang tidak disiram oleh keikhlasan akan mati sebelum tumbuh. Betapa banyak orang yang tampak religius, namun hatinya gersang dari rasa hadir kepada Tuhan. Mereka mengira telah dekat kepadanya, padahal mereka hanya berputar dalam bayangan diri sendiri. Ketika niat tidak hadir, amal menjadi beban. Ia tidak menenangkan, malah menjerat. Engkau akan merasa perlu dipuji, merasa ingin diakui, merasa kecewa ketika hasil tidak sesuai harapan. Semua itu adalah tanda bahwa amalmu kehilangan arah, sebab tidak lagi bersumber dari keikhlasan, tetapi dari harapan akan dunia. Amal yang benar mestinya menumbuhkan ketenangan, bukan kegelisahan. Ia membuatmu merasa cukup, bukan merasa perlu. Ia menjadikanmu tunduk, bukan semakin ingin dipandang tinggi. Jika setelah beramal engkau merasa lebih besar daripada yang lain, maka ketahuilah bahwa niatmu telah tersusupi ego, dan amalmu telah berubah menjadi tirai yang menutupi pandanganmu dari Allah. Para arif berkata, yang beramal tanpa niat telah kehilangan ruh amalnya, dan yang berniat tanpa kesadaran telah kehilangan Tuhannya. Kalimat ini terdengar halus, tapi dalam maknanya. Ia mengingatkan bahwa niat sejati tidak hanya mengatakan, aku berbuat karena Allah, melainkan menyadari bahwa tiada yang berbuat kecuali Allah. Amal tanpa kesadaran ini adalah kesalahan ruhani yang halus. Manusia merasa dirinya pelaku, padahal yang menggerakkan adalah Tuhan. Maka setiap amal tanpa kesadaran ilahi akan terasa hampa, sekalipun tampak benar secara lahir. Sebaliknya, amal kecil yang disertai kesadaran penuh akan kehadirannya menjadi ibadah yang agung di sisi Allah. Karena itu, jangan biarkan amalmu berjalan tanpa niat.
sebab ia akan menghabiskan waktumu tanpa mendekatkanmu. Amal tanpa niat membuatmu sibuk, tapi tidak membuatmu hadir. Ia mengalihkan pandanganmu kepada bentuk, bukan makna. Padahal amal adalah jembatan, bukan tujuan. Maka sebelum berbuat, kembalilah sejenak ke dalam dirimu. Tanyakan pada hatimu, apakah ini untuk Allah atau untuk diriku? Jika engkau menemukan keheningan setelah bertanya, disitulah niat sejati mulai tumbuh. Niat yang lahir dari kesadaran inilah yang akan menghidupkan amalmu, menuntunnya menuju langit, dan menjadikannya saksi cinta di hadapan Tuhan pada hari ketika segalanya diungkap tanpa tirai. Bab 6. Niat sebagai cahaya di jalan gelap amal. Ada saat dalam kehidupan seorang hamba ketika amal terasa berat, doa terasa hampa, dan ibadah terasa seperti kewajiban tanpa jiwa. Saat itu, kebanyakan manusia mencari penyebab di luar dirinya, mengira bahwa kurangnya semangat atau banyaknya gangguan dunia yang membuatnya jauh dari Tuhan. Padahal seringkali akar persoalannya hanya satu, niat yang mulai redup. Niat adalah cahaya yang menuntun amal di tengah kegelapan hati. Ketika cahaya itu melemah, amal kehilangan arah. Maka yang sebenarnya perlu diperbaiki bukanlah banyaknya amal, tapi nyala niat di dalamnya. Sebab amal tanpa cahaya niat bagaikan berjalan di malam pekat, tanpa obor, engkau bergerak, tapi tak tahu kemana menuju. Niat adalah cahaya yang tidak bisa dipinjam dari orang lain. Ia lahir dari kedalaman kesadaran, dari hubungan batin antara seorang hamba dan Tuhannya. Ketika seorang manusia benar-benar menata niatnya, cahaya itu menembus gelapnya kesalahan masa lalu, menerangi langkahnya di masa kini, dan membimbingnya menuju masa depan yang penuh ridha. Itulah mengapa dalam setiap amal Allah melihat bukan hasilnya, tapi arah cahayanya. Bila cahaya itu menuju kepadanya, maka setiap langkah menjadi ibadah. Tapi bila cahayanya menuju dunia, maka meski amal itu besar di mata manusia, ia tidak pernah sampai di hadapan Tuhan. Amal yang diterangi niat yang benar tidak pernah padam, bahkan ketika pelakunya telah berhenti melakukannya, karena Allah menjaga cahayanya tetap hidup di alam ruhani. Orang yang menempuh jalan makrifat memahami bahwa memperbaiki niat adalah memperbaiki cahaya hati. Ia tidak lagi sibuk membandingkan amalnya dengan orang lain, sebab yang ia kejar bukan jumlah, melainkan kejelasan arah. Ia berusaha agar setiap langkahnya diterangi kesadaran bahwa tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Ketika cahaya ini menyala, amal yang berat menjadi ringan, yang rumit menjadi sederhana, dan yang sunyi menjadi penuh makna. Ia tidak takut gagal, sebab ia tahu Allah menilai niat, bukan keberhasilan. Ia tidak sombong bila berhasil, sebab ia tahu segala sesuatu hanya terjadi dengan kehendaknya. Maka niat yang murni menjadikan hati tidak bergantung pada hasil, tapi pada kehadiran Allah di setiap usaha. Namun cahaya niat ini bisa padam bila hati dibiarkan gelap oleh ria, dengki, dan pamrih. Sedikit saja ego tumbuh, cahaya itu meredup. Karena itu, menjaga niat memerlukan kewaspadaan yang halus, seperti menjaga api kecil di tengah angin malam. Engkau harus melindunginya dengan kesadaran, memperkuatnya dengan zikir, dan menjaganya dengan keheningan. Jangan biarkan bisikan dunia memadamkan cahaya yang menuntunmu kepada Tuhan. Sebab ketika cahaya niat padam, amalmu akan berjalan sendiri tanpa arah, dan engkau akan merasa jauh dari Allah padahal tubuhmu sedang beribadah. Amal tanpa cahaya membuatmu sibuk di luar, tapi kosong di dalam. Maka jika engkau merasa amalmu tak lagi menenangkan, jangan tergesa menambah jumlahnya. Duduklah sejenak, kembalilah ke hati, dan nyalakan kembali cahaya niatmu. Ucapkan dalam diam, "Ya Allah, aku melakukan ini hanya karena Engkau." Biarkan kata-kata itu menyala pelan dalam hatimu, menerangi setiap amal yang akan engkau lakukan. Sebab ketika niat kembali hidup, semua amal akan mendapatkan maknanya kembali. Salat yang dulu terasa berat menjadi pelukan. Zikir yang dulu hambar menjadi aliran kasih. Sedekah yang dulu terasa kehilangan menjadi kegembiraan. Itulah kekuatan niat, cahaya kecil yang bisa mengubah seluruh kegelapan amal menjadi perjalanan menuju cahaya abadi. Bab 7. Ketulusan.
ruh yang menghidupkan niat. Ketulusan adalah napas yang membuat niat hidup. Tanpa ketulusan, niat hanyalah kata-kata batin yang dingin dan kering. Ia mungkin terdengar indah ketika diucap, tetapi tak bergetar di sisi Tuhan. Ketulusan adalah api yang menyalakan niat, menjadikannya hidup dan bersinar di hadapan langit. Ia tidak dapat dibuat-buat karena lahir dari hati yang telah menyerah kepada kehendak Allah sepenuhnya. Hati yang tulus tidak mencari pengakuan, tidak menuntut balasan, dan tidak menimbang antara untung dan rugi. Ia hanya ingin memberi, hanya ingin mendekat, hanya ingin dikenal olehnya dalam sunyi. Dan dari hati yang seperti inilah, niat menemukan bentuknya yang paling murni, bening, sederhana, namun penuh daya ruhani. Ketulusan membuat niat menjadi doa yang terus bergema, bahkan setelah amal selesai dilakukan. Ia menjadikan setiap gerak tubuh memiliki getaran langit, dan setiap kata menjadi saksi cinta kepada Tuhan. Bila seseorang beramal dengan niat tulus, maka Allah sendiri yang menjaganya dari kesia-siaan. Karena itu, para arifin tidak pernah takut amalnya tidak diterima, sebab mereka tidak beramal untuk diterima. Mereka beramal karena cinta. Ketulusan menjadikan mereka tenang meski tak dikenal, sabar meski tak dihargai, bahagia meski sendirian, karena mereka tahu yang melihat mereka adalah zat yang lebih lembut dari cahaya matahari, lebih dekat daripada urat leher mereka sendiri. Namun untuk mencapai ketulusan bukanlah perkara mudah. Ia adalah perjalanan panjang menembus lapisan ego yang halus. Seringkali seseorang merasa sudah tulus, padahal hatinya masih ingin dilihat, masih berharap disanjung, atau sekadar ingin merasa suci. Ketulusan tidak lahir dari pengakuan, tapi dari keheningan. Ia datang ketika engkau berhenti membicarakan keikhlasan dan mulai hidup di dalamnya. Ia tumbuh ketika engkau berani berbuat tanpa disadari, memberi tanpa dihitung, mencintai tanpa alasan. Di titik itu, niat menjadi murni karena Allah semata. Bukan karena takut neraka, bukan karena mengharap surga, tapi karena hatimu tak lagi sanggup berpaling darinya. Hati yang tulus adalah hati yang ringan. Ia tidak terbebani oleh hasil amal karena tahu bahwa semua telah ditentukan oleh Allah. Ia tidak kecewa ketika amalnya tak dilihat orang karena ia tak pernah melakukannya untuk manusia. Ia tidak bangga ketika amalnya besar karena sadar bahwa ia hanyalah alat dari kehendak Tuhan. Ketulusan membebaskan manusia dari penjara pencitraan diri. Ia menempatkan hati di ruang sunyi, tempat segala pamrih melebur dalam ketenangan. Dan ketika hati sudah bebas dari pamrih, maka setiap amal menjadi ibadah, setiap gerak menjadi zikir, dan setiap napas menjadi saksi bahwa ia hidup karena Allah. Maka siapapun yang ingin niatnya benar-benar hidup, belajarlah untuk tulus. Tulus bukan berarti pasif, tapi bersih. Ia tidak berhenti berbuat, tapi berhenti mengharapkan balasan. Ia tidak menolak dunia, tapi menempatkannya di tempat yang semestinya, di bawah, bukan di dalam hati. Ketulusan adalah keadaan di mana engkau beramal, namun merasa Allah lah yang sedang beramal melalui dirimu. Dalam keadaan itu, niat tidak lagi hanya milikmu, tapi menjadi miliknya. Dan ketika niatmu telah menjadi milik Allah, seluruh hidupmu berubah menjadi ibadah, dan setiap langkahmu menjadi jalan pulang yang diterangi oleh cahaya ketulusan. Bab 8. Niat dan cinta ilahi. Ketika amal menjadi perjumpaan. Ada rahasia yang jarang disadari manusia. Setiap niat yang tulus adalah panggilan cinta dari Allah. Ia bukan sekadar keputusan batin, tetapi getaran halus yang mengalir dari sumber kasih-Nya ke dalam hati hamba. Cinta ilahi adalah asal dari segala niat yang suci. Ketika hati disentuh oleh cinta itu, tiba-tiba seseorang terdorong untuk berbuat baik. Bukan karena logika, bukan karena kewajiban, tapi karena hatinya rindu. Ia ingin sujud karena rindu, ingin memberi karena cinta, ingin berzikir karena ingin mendengar nama Tuhannya berulang di dadanya. Maka amal bukan lagi sekadar ritual, tapi menjadi percakapan rahasia antara dua cinta. Cinta manusia yang merindukan dan cinta Tuhan yang memanggilnya pulang. Cinta ilahi adalah kekuatan tersembunyi yang membuat niat tak pernah mati. Engkau mungkin lelah beramal, mungkin lalai dalam perjalanan, tapi bila di hatimu ada secercah cinta kepadanya,
cahaya niat itu akan selalu menemukan jalan untuk menyala kembali. Karena cinta adalah api yang tidak padam oleh dosa, tidak padam oleh waktu. Ia hanya tertutup oleh debu kelalaian. Maka tugas manusia bukanlah menyalakan cinta, tetapi meniup debu yang menutupinya. Dan ketika cinta kembali berkilau, niat menjadi jernih kembali, amal menjadi lembut, dan seluruh kehidupan berubah menjadi ibadah yang alami. Tidak ada lagi keterpaksaan, tidak ada lagi kebekuan. Semua mengalir karena cinta. Namun cinta ilahi tidak dapat dimiliki oleh hati yang masih penuh syarat. Ia tidak datang kepada mereka yang beribadah hanya karena takut hukuman atau ingin imbalan. Ia datang kepada hati yang telah hancur dari segala keinginan selain Allah. Ketika engkau sampai pada titik itu, ketika seluruh duniamu tak lagi berarti tanpa kehadirannya, maka cinta itu akan memelukmu. Disitulah niat berubah wujud. Dari sekadar aku ingin berbuat baik menjadi aku ingin dekat denganmu. Niat yang lahir dari cinta ilahi tidak pernah meminta balasan. Ia tidak berharap surga, tidak takut neraka. Ia hanya ingin diterima dalam pelukan kasih Tuhan, bahkan bila seluruh dunia berpaling. Cinta ilahi menjadikan setiap amal memiliki jiwa. Ia memberi kehidupan pada sujudmu, pada sedekahmu, pada zikir yang kau ucapkan di tengah sepi. Cinta itu membuat amal menjadi perjumpaan, bukan sekadar kewajiban. Karena itu, para pecinta Tuhan tidak merasa bosan dalam ibadah. Bagi mereka, ibadah bukan tugas, tapi janji temu. Setiap kali berwudu, mereka sedang menyiapkan diri untuk bertemu dengan kekasihnya. Setiap kali berzikir, mereka sedang memanggil namanya dalam rindu. Niat mereka bukan lagi sekadar untuk beramal, tapi untuk mencintai dan dicintai. Maka amal mereka dipenuhi keindahan, dan hidup mereka menjadi puisi yang dibacakan kepada langit. Dan di puncak perjalanan itu, manusia sadar bahwa cinta ilahi bukanlah sesuatu yang ia kejar, melainkan sesuatu yang selalu ada, hanya menunggu disadari. Cinta itu telah ada bahkan sebelum engkau meniatkan amalmu. Dialah yang membuatmu ingin mengenal, ingin mendekat, ingin sujud. Maka ketika engkau beramal karena cinta, sebenarnya bukan engkau yang mencintai Allah, tetapi Allah lah yang sedang mencintai dirimu melalui amal itu. Di titik itu, niatmu menjadi cermin kasih-Nya, dan amalmu menjadi bukti bahwa Dia selalu dekat. Inilah rahasia niat dalam cinta ilahi. Amal bukan lagi jalan untuk menuju kepadanya, melainkan cara baginya untuk menampakkan diri di dalam dirimu. Bab 9, kesadaran niat, menjadi saksi dalam setiap amal. Ada saat dalam perjalanan ruhani di mana manusia berhenti beramal secara otomatis. Ia mulai melihat, bukan dengan mata, tapi dengan kesadaran yang dalam. Ia menyadari bahwa setiap amal, sekecil apapun, memiliki gerak niat di baliknya. Setiap kata, setiap langkah, bahkan setiap diam memiliki arah batin yang tersembunyi. Di titik inilah manusia mulai memahami makna kesadaran niat. Ia tidak lagi bertanya, apa yang aku lakukan? Tapi untuk siapa aku melakukan ini? Pertanyaan ini mengubah segalanya, sebab dari sanalah ia mulai menjadi saksi atas dirinya sendiri. Menyaksikan niat yang muncul, menimbang arah hatinya, dan menata ulang setiap gerak agar selalu berporos pada Allah. Kesadaran niat bukanlah perkara berpikir, melainkan perkara hadir. Ia lahir dari hati yang selalu terjaga, dari jiwa yang sudah tidak ingin hidup dalam kelalaian. Orang yang sadar niat tidak hanya memperhatikan amalnya, tapi juga gerak halus di balik amal itu. Ketika ia memberi, ia tahu siapa yang sebenarnya memberi. Ketika ia sujud, ia sadar bahwa yang menundukkan dirinya bukan egonya, tapi daya Allah yang bekerja melalui dirinya. Kesadaran seperti ini menjadikan hidup terasa utuh, tidak lagi terbelah antara dunia dan ibadah, antara lahir dan batin. Semua menjadi satu kesatuan yang bergerak dalam irama ilahi. Orang yang hidup dengan kesadaran niat tidak mudah tergoda oleh pujian atau terjatuh oleh celaan. Ia tahu bahwa amalnya bukan miliknya. Ia hanyalah saksi, bukan pemilik. Ia menyaksikan Allah bekerja melalui dirinya, memberi kekuatan untuk berbuat, memberi ilham untuk berniat, memberi cahaya untuk memahami. Maka ketika ia berhasil, ia tidak sombong. Ketika gagal, ia tidak putus asa. Ia hanya tersenyum dalam diam, sebab ia tahu bahwa semua yang terjadi
hanyalah perjalanan Allah di dalam dirinya. Itulah sebabnya para wali tampak tenang, bahkan dalam badai. Mereka telah menjadi saksi atas niat mereka sendiri, dan dalam kesaksian itu mereka menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan. Namun kesadaran niat tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari latihan batin yang panjang, dari muhasabah, zikir dan tafakur yang terus-menerus. Setiap kali engkau melakukan sesuatu, tanyakan dengan lembut dalam hatimu, untuk siapa aku melakukan ini? Jangan menuduh dirimu jika niatmu belum murni, cukup saksikan saja. Karena dengan menyaksikan, engkau sedang menyalakan kesadaran. Lama-kelamaan, kesadaran itu menjadi cahaya yang menerangi seluruh amalmu. Engkau mulai merasakan kehadiran Allah di setiap detik, di setiap niat yang muncul. Dan ketika kesadaran itu telah stabil, amalmu tidak lagi berjalan karena kebiasaan, melainkan karena kehadiran. Engkau tidak lagi hidup di antara pilihan benar dan salah, tapi di antara sadar dan lalai. Dan pada akhirnya kesadaran niat membawa manusia pada pengakuan terdalam, bahwa tiada amal yang benar-benar berasal dari dirinya. Semua hanyalah manifestasi dari kehendak Allah. Ialah yang menanam niat dalam hati, ialah yang menggerakkan tangan, ialah yang menuntun amal hingga selesai. Manusia hanyalah saksi yang diberi kehormatan untuk menyadari proses itu. Maka ketika seseorang benar-benar menyadari niatnya, ia tidak lagi mengklaim amalnya, tidak lagi mencari pahala, tidak lagi menuntut imbalan. Ia hanya tersenyum dalam sujudnya, menyadari bahwa yang beramal, yang meniatkan, dan yang menerima amal, hanyalah Dia satu-satunya. Bab 10, Niat sebagai jalan pulang, kembalinya amal kepada Allah. Pada akhirnya seluruh perjalanan amal manusia bermuara pada satu arah, kembali kepada Allah. Semua gerak, semua usaha, semua perjuangan ruhani, semuanya hanyalah lingkaran yang berawal dan berakhir di hadapannya. Dan di pusat lingkaran itu, berdirilah sesuatu yang tampak kecil, namun memegang segalanya. Niat, ia adalah benih awal dari segala amal, namun juga pintu terakhir tempat setiap amal kembali untuk dinilai. Niat bukan sekadar awal langkah, tapi juga akhir dari perjalanan. Sebab pada akhirnya, amal yang diterima bukanlah yang paling banyak, tapi yang paling tulus kembali kepada asalnya. Dan asal dari segala amal adalah Allah itu sendiri. Dalam keheningan jiwa, para pencari kebenaran menyadari bahwa semua amal hanyalah bentuk dari satu keinginan terdalam untuk pulang. Pulang ke sumber cahaya yang dulu meniupkan ruh ke dalam diri. Pulang ke kedamaian yang tidak bisa ditemukan di dunia luar. Setiap sujud, setiap zikir, setiap amal kebajikan, sejatinya adalah langkah menuju rumah yang sama, hadirat Allah. Tapi langkah itu tidak akan sampai bila niatnya salah arah. Maka niat adalah kompas yang menunjukkan jalan pulang. Tanpa niat yang lurus, manusia berjalan berputar-putar dalam dunia amal, sibuk berbuat tanpa pernah benar-benar kembali. Ia membangun amal, tapi lupa arah pulang. Ketika niatmu mulai kembali kepada Allah, engkau akan merasakan perubahan halus dalam dirimu. Amal yang dulu terasa berat menjadi ringan, karena engkau tidak lagi melakukannya untuk hasil. Kebaikan yang dulu terasa membebani kini menjadi kelegaan, karena engkau tahu setiap perbuatan adalah bagian dari perjalananmu menujunya. Engkau mulai memahami bahwa hidup ini bukan perlombaan pahala, melainkan perjalanan pulang yang penuh cinta. Dan setiap langkah yang dilakukan dengan niat yang jernih menjadi doa tanpa kata, menjadi tanda bahwa hatimu telah menemukan arah kembali. Inilah makna sejati dari amal yang diterima. Bukan pada seberapa besar bentuknya, tetapi seberapa dalam ia membawa hatimu pulang. Pada akhirnya ketika amal dan niat telah menyatu dalam kesadaran, engkau akan menyadari bahwa tidak ada lagi pemisahan antara engkau dan Allah. Niatmu bukan lagi milikmu, amalmu bukan lagi usahamu. Semuanya adalah pancaran dari kehendaknya. Engkau hanyalah cermin tempat cahayanya memantul. Dalam keadaan itu, seluruh amal menjadi zikir, seluruh kehidupan menjadi ibadah, dan setiap hembusan napas menjadi tasbih. Inilah titik tertinggi dari ilmu niat. Ketika engkau tak lagi berniat untuk berbuat, melainkan hidup dalam niat Allah sendiri. Saat itu engkau tidak lagi mencari Tuhan di luar dirimu, karena engkau telah hidup di dalam kehendaknya.
Dan di sana perjalanan berhenti, bukan karena engkau selesai, tapi karena engkau telah sampai. Amal dan niat melebur dalam satu kesadaran yang tenang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu berasal dari Allah, dan kepadanya pula segala sesuatu kembali. Setiap amal adalah jalan yang membawa ruh untuk mengenal asalnya. Dan setiap niat yang benar adalah tanda bahwa Allah masih memanggilmu pulang. Maka bila hari ini engkau menata niatmu, ketahuilah, engkau sedang menyiapkan jalan kepulanganmu kepadanya. Pulang bukan berarti berakhir, tapi berjumpa. Dan siapa yang menata niatnya dengan cinta, ia akan menemukan bahwa setiap langkah, setiap amal, dan setiap detak hatinya telah menjadi perjalanan pulang menuju cahaya yang abadi. Pada akhirnya, semua amal akan kembali kepada niat, dan semua niat akan kembali kepada Allah. Maka sebelum engkau berbuat, tanyakanlah dalam sunyi, untuk siapa aku hidup, karena disitulah seluruh amal menemukan maknanya.